Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Apa kabarnya Ananda? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelas 5 pada semester genap ini kita telah masuk ke pelajaran yang ke-6 tentang surat Al-Qadar. Marilah kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mutiara hikmah, sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kompetensi dasar pada semester ini, pada pelajaran surat Al-Qadar ini, yang pertama adalah Ananda mampu untuk memahami isi kandungan surat Al-Qadar. Adapun prakteknya, Ananda mampu menulis surat Al-Qadar dengan baik dan benar. Baiklah Ananda, silahkan Ananda buka pelajaran Ananda, buku pelajaran Ananda pada halaman 63. Amati gambar berikut. Apa yang kamu pahami dari gambar di atas? Ceritakan dengan bahasamu sendiri. Pada bulan Ramadan ada malam yang nilai keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah kamu sering mendengarnya? Ya, itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam penuh keberkahan. Pada malam itu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Maka untuk lebih mengetahui apa itu Lailatul Qadar, ayo kita perhatikan dengan baik perbahasan surat Al-Qadar berikut. Membaca surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Kata Al-Qadar berarti kemuliaan. Surat Al-Qadar diturunkan sesudah surat Abasa dan merupakan urutan surat yang ke-97 dalam Al-Quran. Surat Al-Qadar tergolong dalam surah Makkiyah. Nama Al-Qadar diambil dari ayat pertama. Ayo kita baca surah Al-Qadar bersama-sama. Bacalah dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf dan ilmu tajwid yang telah kamu pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik Ananda, silahkan Ananda baca surah Al-Qadar secara berulang-ulang, kemudian hafalkanlah. Selanjutnya adalah menerjemahkan surah Al-Qadar. Setelah membaca dengan benar, perhatikan arti dari kata di bawah ini dengan seksama. Kamu pasti dapat menerjemahkan surah Al-Qadar dengan baik. 1. Arti kata. Inna, sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzalnahu, kami telah menurunkannya Al-Quran. Lailatul Qadr, malam kemuliaan. Wa ma adraka, dan tahukah kamu, khairum min, lebih baik dari, alfi syahr, 1000 bulan. Tanazzalu, turun, al malaikatu, malaikat-malaikat, ar-ruhu, ruh atau malaikat Jibril, biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Salamun, kesejahteraan, hatta, sampai, matla'il fajr, terbit fajar.
Setelah Ananda membaca arti berkata, terjemahkan secara keseluruhan dalam buku tulismu, kemudian cocokkanlah dengan terjemahan berikut. Nomor 2. Terjemahan surat Al-Qadar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. 2. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 3. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 4. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. 5. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Memahami isi pokok kandungan surat Al-Qadar. Dalam surat Al-Qadar ini dijelaskan tentang diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sendiri mempunyai keutamaan, yakni lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya, jika kita melakukan perbuatan baik seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran pada malam itu, nilainya lebih utama daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira sama dengan 84 tahun. Jadi, kalau kamu beribadah pada malam itu, pahalanya sama seperti kamu beribadah kurang lebih 84 tahun lamanya. Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam yang agung bagi umat Islam. Pada malam itu, para malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi atas izin Allah. Untuk apa malaikat turun ke bumi? Malaikat turun ke bumi untuk membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan sampai waktu fajar. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan Lailatul Qadar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tuntunan kepada kita agar mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu dengan melakukan i'tikaf di masjid. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama i'tikaf dianjurkan untuk sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan perbuatan baik lainnya. Selama itu pula kita menjauhi perbuatan tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar. Simak, fahami Al-Quran surah Al-Baqarah ayat nomor 185 yang berbunyi, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat nomor 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai tuntunan dan pedoman hidup bagi umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Al-Quran memuat lengkap tentang pedoman kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, fiqih, dan lain-lain. Rangkuman. 1. Surat Al-Qadar terdiri dari 5 ayat dan tergolong surah Makkiyah. 2. Surat Al-Qadar menempati urutan surah yang ke-97 dalam Al-Quran, diturunkan sesudah surah Abasa. 3. Al-Quran pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar. 4. Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. 5. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. 6. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 7. I'tikaf artinya berdiam diri di masjid dengan melakukan ibadah seperti mendirikan sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir. Demikian Ananda pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan Ananda baca-baca dan telaah lebih dalam lagi, dibantu dengan buku cetak yang
ada pada ananda masing-masing. Terima kasih Bapak ucapkan. Dan terakhir Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.